menginformasikan hasil makalah kami yang berjudul Siklus Menstruasi Fertilasi Hamil Kehamilan. Perkenalkan, nama saya Dina, saya Tasabila sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Munawar sebagai pemateri 2. Perkenalkan, saya Intan Raini sebagai pemateri 3. Perkenalkan, saya Rahma Febriani sebagai pemateri 4. Halo. Baik, saya serahkan kepada pemateri 1 untuk membacakan hasil makalah kami. Halo. Siklus menstruasi adalah siklus perubahan alami namun kompleks yang dialami ada setiap bulannya. Siklus menstruasi diukur dari hari pertama menstruasi hingga hari sebelum menstruasi berikutnya. Rata-rata lamanya satu siklus menstruasi adalah 28 hari. Namun siklus setiap orang berbeda-beda. Misalnya remaja mungkin memiliki siklus yang berlangsung selama 45 hari. Sedangkan orang berusia 20-an hingga 30-an mungkin memiliki siklus yang berlangsung selama 21 hingga 38 hari. Fase siklus menstruasi. Siklus menstruasi memiliki 4 fase. 1. HIG, lapisan rahim Anda lurus dan keluar dari vagina Anda. Menstruasi Anda mengandung darah. Lendir dan beberapa sel dari lapisan rahim Anda. Rata-rata lamanya suatu periode adalah 3 sampai 7 hari. 2. Fase folikuler. Fase folikuler dimulai pada hari pertama menstruasi dan berlangsung selama 13 hingga 14 hari. Perubahan kadar hormon menyebabkan lapisan rahim menebal dan folikel tumbuh di permukaan ovarium. Biasanya hanya satu folikel yang akan matang menjadi satu telur. Baik, saya serahkan kepada pemateri 2 untuk melanjutkan materinya. Iman. Halo. 3. Ovulasi. Ovulasi adalah saat sel telur matang dilepaskan dari ovarium. Ini biasanya terjadi sebelum sekali, sekitar 2 minggu sebelum menstruasi berikutnya. Kemungkinan besar Anda akan hamil jika melakukan hubungan seks tanpa kondom sekitar waktu ovulasi. 4. Fase luteal. Setelah ovulasi, sel telur bergerak melalui saluran tuba menuju rahim Anda. Lapisan rahim terus menebal sebagai persiapan kehamilan jika Anda hamil. Anda tidak akan mendapat menstruasi jika Anda tidak hamil. Anda akan mendapat menstruasi dan siklus menstruasi akan dimulai kembali. Hormon yang memengaruhi fase dalam siklus menstruasi. 1. Hormon estrogen. Hormon yang diproduksi di ovarium ini memiliki peran yang begitu penting terutama dalam proses ovulasi. 2. Hormon progesteron. Hormon progesteron bekerja sama dengan estrogen, berperan dalam menjaga siklus reproduksi dan menjaga kehamilan. 3. Hormon perangsang folikel. Hormon ini berfungsi untuk memata sel telur di dalam ovarium hingga siap untuk dilepas. Hormon FSH diproduksi di kelenjar pituitari yang terletak di bagian bawah otak. 4. Hormon pelutein. Serupa dengan hormon FSH, hormon pelutein ini juga diproduksi di kelenjar pituitari yang berfungsi untuk merangsang ovarium dalam proses pelepasan sel telur. 5. Hormon pelepas gonadotropin. Hormon pelepas gonadotropin merupakan hormon yang diproduksi di otak. Hormon ini berperan penting dalam memberikan rangsangan pada tubuh untuk menghasilkan hormon perangsang folikel dan hormon pelutein yang mengaruhi proses pematangan dan pelepasan sel telur. Baik, materi selanjutnya saya serahkan kepada pemateri 3. Halo. Proses fertilisasi pada manusia. Fertilisasi adalah bergabungnya sperma dari pria dengan sel telur wanita untuk membentuk satu sel. Ini adalah salah satu langkah awal menuju kehamilan. Perlu kamu ketahui bahwa wanita hanya melepaskan satu sel telur setiap bulan, sedangkan pria melepaskan jutaan sperma dalam satu ejakulasi. Namun, hanya satu yang bisa mencapai tujuannya, yaitu sel telur, yang berarti kemungkinan terjadinya pembuahan sangat besar. Fertilisasi
telur di tuba falopia. Ini terjadi beberapa jam atau hari setelah pria dan wanita melakukan hubungan seks tanpa kondom. Setelah pembuahan, sel telur yang telah dibuahi akan tertanam ke dalam rahim dan kehamilan pun dimulai. 1. Ovulasi. Wanita berovulasi selama siklus menstruasi mereka. Ovulasi adalah saat ovarium melakukan sel telur untuk pembuahan. Struktur kecil seperti jari yang disebut fimbriae membantu memandu sel telur melalui saluran tuba menuju rahim. Selama perjalanan melalui saluran tuba inilah sel telur bisa dibuahi oleh sperma. 2. Perpindahan sperma. Selama ejakulasi, jutaan sel sperma dilepas dengan tujuan mencari sel telur untuk dibuahi. Saat kamu melakukan hubungan seks tanpa kondom, sel sperma berenang melalui vagina dan masuk ke saluran tuba. Jutaan sperma berjuang untuk mencapai dan menembus sel telur. Namun hanya satu yang berhasil menembus lapisan luar sel telur untuk membuahinya. Jika sperma tidak membuahi sel telur akan larut. 3. Fertilisasi dan perkembangan embrio. Fertilisasi terjadi ketika sperma berhasil dalam upayanya untuk mencapai dan membuahi sel telur. Kemudian, sel telur yang telah dibuahi terus bergerak ke tuba falopia. Embrio sel tunggal disebut zigot. Selama 7 hari berikutnya, embrio akan membelah menjadi 2 sel, lalu 4 sel, dan lebih banyak sel lagi dalam proses yang disebut mitosis. Sekitar seminggu setelah sperma membuahi sel telur, embrio telah berpindah ke rahim. Pada akhir masa transisi ini, embrio menjadi kumpulan sel yang sangat terorganisir yang bernama blastokista. 4. Implantasi. Blastokista kemudian menempel pada lapisan rahim atau endometrium. Proses keterikatan ini namanya implantasi. Jika implantasi terjadi, sel-sel akan terus membelah. Beberapa sel berkembang menjadi bayi dan sel lainnya membentuk plasenta. Tubuh kamu pun mulai melepaskan hormon yang memberitahu bahwa bayi sedang tumbuh di dalam rahim. Hormon-hormon ini juga memberi sinyal pada rahim untuk mempertahankan lapisannya, bukan melepaskannya. Baik, saya lanjutkan kepada pemateri 4 untuk melanjutkan materinya. Kehamilan terjadi setelah sel telur matang berhasil dibuahi oleh sperma. Maka dari itu, proses kehamilan akan terjadi setelah suami istri berhubungan intim. Sel telur yang sudah matang memiliki masa hidup selama 24 jam. Dengan kadar hormon akan menurun dan sel telur akan menurun. Pembuahan sel telur bisa terjadi dalam waktu beberapa jam atau beberapa hari setelah hubungan intim. Setelah berhubungan, sekitar 300 juta sel sperma akan dikeluarkan dan mulai memasuki misfere. Namun, hanya sedikit dari sel sperma tersebut yang akan mencapai tuba falopia, tempat di mana sel telur menunggu untuk dibuahi. Dari sisa sperma yang berhasil masuk, biasanya berjumlah ratusan, hanya akan ada satu sperma yang bisa bertemu dengan sel telur. Nah, pertemuan antara sperma dan sel telur ini yang menjadi awal pembuahan dan tanda dimulainya proses kehamilan. Proses kehamilan berlanjut setelah pembuahan terjadi. Dimulai dengan sel telur berubah menjadi zigot. Setelahnya, zigot akan berkembang menjadi embrio alias calon janin. Zigot menempel di dinding rahim selama beberapa hari setelah proses pembuahan. Pada masa ini, wanita mungkin mulai memasuki masa awal kehamilan dan ada kemungkinan mengalami infeksi kekelatan atau mengalami perdarahan ringan selama kira-kira 1-2 hari yang disebut dengan perdarahan implantasi, tapi tidak semua wanita mengalaminya. Setelah perdarahan selesai, kantung ketuban dan plasenta akan terbentuk. Nantinya kedua bagian ini akan menjadi sumber nutrisi janin selama berada di kandungan. Plasenta juga akan mulai melepaskan hormon kehamilan, HCG, dan hormon tersebut bisa mulai dideteksi melalui tes urin. Proses kehamilan terus berlanjut dan dilalui mulai dialami wanita. Di antaranya mual dan perubahan pada payudara. Untuk memastikan kehamilan perlu dilakukan pemeriksaan atau tes kehamilan. Langkah pertama yang bisa dilakukan adalah tes kehamilan dengan tes pack. Biasanya dilakukan pada 2-3 minggu setelah hubungan intim di masa subur. Halo. Baik, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Saya perwakilan dari kelompok 4 akan bertanya, apa yang dimaksud dengan fertilisasi?
Baik, saya serahkan kepada pemateri 3 untuk menjawab pertanyaan ini. Fertilisasi adalah bergabungnya sperma dari pria dengan sel telur wanita untuk membentuk satu sel. Apakah jawaban dari kami bisa diterima? Bisa.